Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di awal bulan Desember ini kita sudah tiba di peringatan ataupun minggu Advent kedua. Yang kita tahu bersama, Advent itu berasal dari bahasa Latin yang artinya Adventus, yang berarti kedatangan. Kedatangan siapakah ini? Tentu saja kita tahu bahwa itu adalah kedatangan Sang Juru Selamat, Kristus Yesus, di dunia ini untuk menebus setiap dosa umat manusia. Berbicara tentang Advent kedua, fokus kita dalam minggu ini terkait nama minggu yang telah disebutkan di sini, itu bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, menyambut kedatangan Yesus Kristus di dalam hati dan diri kita dan di sepanjang hidup kita. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana harapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, sekarang kita akan fokus untuk memaknai bagaimana mempersiapkan diri di dalam menyambut kelahiran Juru Selamat di hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang penyambutan, maka ada berbagai rangkaian acara, ada berbagai rangkaian persiapan yang dilakukan untuk menyambut seseorang. Bahkan di masa kita sekarang ini, ketika seorang presiden berkunjung ke daerah, sudah pasti bahwa seluruh kepala daerah di daerah tersebut akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kedatangan presiden. Sampah yang berserakan di tengah jalan dibersihkan, seluruh rumputan yang mengiringi jalan itu dibersihkan dengan baik, bahkan jalanan yang rusak kembali diperbaiki, supaya presiden datang, maka semuanya boleh bersukacita dengan baik. Itu dari sisi pandangan dunia kita. Menyambut seorang raja, menyambut seorang yang terkenal, menyambut seorang yang tinggi jabatannya, yang memiliki kekuasaan saja, kita mau memberikan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara fisik. Tetapi di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diajak menyambut Tuhan dengan mempersiapkan diri secara rohani. Nah, pada kesempatan ini di dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca barusan, yang tertulis dalam Injil Lukas, ini berbicara tentang bagaimana Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului, untuk menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa di dunia pada masa itu. Yang mau percaya silakan datang, dan diberitakan dengan pertobatan. Dia diutus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus, yang dimana di ayat berikutnya nanti kita melihat bahwa Yesus Kristus datang dan dia dibaptis oleh Yohanes, walaupun sebenarnya dari sisi Yohanes dia sadar diri dan dengan kerendahan hati dia mengatakan bahwa untuk melepaskan kasutnya pun, tali kasutnya, saya tidak layak. Yohanes Pembaptis diutus untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada seluruh bangsa-bangsa, yang dimulai dari bangsa Yahudi, yang akan menjadi tema kita pada saat ini, yaitu bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, masa-masa mulai dari Advent pertama ini sesungguhnya adalah masa yang penuh sukacita bagi kita. Tetapi ingat, di dalam masa yang penuh sukacita, sukacita kita bukan karena kita bisa bebas melakukan segala dosa, tetapi sukacita kita juga mengingatkan kita, mau menegaskan kembali arti daripada iman kita kepada Kristus. Ketika kita masih berliku-liku di dalam iman, kita diajar untuk mempertobatkan diri. Berbicara tentang pertobatan di dalam pengertian Yunani, pertobatan itu sifatnya merubah pikiran. Tetapi dalam konsep orang Yahudi, pertobatan itu bukan hanya sekedar merubah pikiran seseorang, tetapi bagaimana seseorang tersebut mengubah seluruh orientasi kehidupannya, mengubah arah kehidupannya
di masa yang akan datang. Ada sesuatu yang salah di masa lalu, ada sesuatu yang tidak benar di masa lalu, dan itu harus diperbaharui dan dipertobatkan, dan kemudian kembali ke jalan yang semestinya. Itu makna dan esensi daripada pertobatan. Pertobatan itu juga harus ditandai dengan adanya pengakuan bagi setiap umat, bagi setiap orang mengakui bahwa dulu, bahkan hingga kini, saya telah berbuat banyak dosa dan pelanggaran. Ketika ada pengakuan akan dosa dan pelanggaran, maka disitulah lahir pengampunan dari Tuhan. Kita akan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan dengan pertobatan yang sejati. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 28 ayat 13, berkata demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Kita boleh saja merayakan menyambut kelahiran Juru Selamat dengan penuh sukacita. Tapi ingat, tanpa pertobatan yang sejati, itu semua akan sia-sia. Pertobatan sejati ditandai dalam kehidupan kita, perenungan kita yang mendalam akan hidup kita hingga kini. Sudahkah aku benar di hadapan Tuhan? Sudahkah aku menjalankan kehidupanku seturut dengan kehendak Tuhan? Tentu ini yang perlu kita maknai bersama-sama di dalam hidup. Pertobatan yang sejati melahirkan pengampunan dosa dari Tuhan. Dengan cara apa kita bertobat? Dengan memberi diri dibaptis. Kita semua, saya yakin, yang berada di sini pada hari ini, baik di gedung ini maupun di ruang B, kita sudah dibaptis pada saat kita masih kecil dan diteruskan di dalam penyembuhan sih. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah baptisan yang telah kita terima tersebut sungguhkah telah bermakna di dalam hidup kita? Sungguhkah telah kita maknai di dalam tutur kata kita? Sungguhkah telah kita maknai di dalam studi dan pekerjaan kita? Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu dan kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus memahami dan memaknai dengan baik arti baptisan tersebut. Kita dianugerahkan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan. Kita diberikan akal oleh Tuhan, sehingga kita bisa menempuh studi, melangsungkan pekerjaan kita, supaya kita memahami dengan baik apa arti baptisan yang telah kita terima sejak kita masih kecil. Baptis itu adalah simbol atau pertanda di mana seseorang ikut ambil bagian di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus. Jangan-jangan kita sampai saat ini masih memaknai baptisan hanya sekedar di kelahiran Yesus Kristus. Ya sudah, ketika dia sudah lahir, selesai, kita bisa berfoya-foya, kita bisa kembali melakukan segala dosa dan pelanggaran. Tetapi di sini dikatakan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, memberi diri dibaptis adalah bagaimana kita memaknai kembali arti baptisan kita untuk kita hidup di dalam kehidupan yang telah diajarkan Yesus, di dalam kematian Yesus Kristus, dan di dalam kebangkitannya yang telah dibuktikan dalam fakta sejarah. Begitu juga nantinya di kedatangan yang kedua kali. Setiap orang yang telah percaya, mati di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, dan akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu saja di dalam konteks firman Tuhan ini, ketika Yohanes memberitakan pertobatan ini dan mengharapkan, menghimbau setiap orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk dibaptis. Kita bisa lihat di dalam ayat 7. Di ayat berikutnya dikatakan begini, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Mendengar pemberitaan tentang pertobatan, orang-orang pada masa itu datang dengan berbondong-bondong, memberi diri untuk dibaptis, supaya mereka ikut ambil bagian dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tetapi nyatanya mereka datang dengan penuh kemunafikan.
Ada begitu banyak orang yang datang pada saat itu, yang datang dengan kemunafikan. Mereka datang ke hadapan Yohanes, mereka datang ke hadapan Tuhan untuk dibaptis, tetapi ternyata ada maksud-maksud tersembunyi yang bukan didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas, tetapi lebih kepada hanya mau ikut orang banyak semata. Ini yang mau diajarkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pertobatan juga ditandai dengan buah-buah roh yang baik dalam kehidupan kita, ditandai dengan perubahan sikap, ditandai dengan perubahan perilaku, dan ditandai dengan perubahan seluruh orientasi kehidupan kita, sehingga Tuhan senantiasa dimuliakan atas kita. Orang-orang yang pada masa itu, orang-orang Yahudi, mereka bangga dengan identitas sebagai anak Abraham, bahwa dengan anak Abraham mereka dapat menerima kerajaan surga. Sama halnya dengan orang-orang Kristen pada masa ini, bangga dengan identitas kekristenan, bangga dengan gedung yang sangat mewah di gereja, bangga dengan pujian yang sangat baik, tetapi ketika tidak diiringi dengan perilaku yang baik, perilaku yang benar, sikap yang penuh teladan, maka itu semua adalah kemunafikan. Ini yang mau ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka dan kepada kita hingga saat ini. Artinya, identitas kekristenan kita itu jangan sampai membuat kita membanggakan diri bahwa saya sudah pasti selamat. Tetapi ingat, yang membuktikan identitas kekristenan kita bukan tanda agama Kristen di KTP kita, tetapi bagaimana kita bersikap dan berperilaku benar di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi tanda pertobatan yang melahirkan pengampunan dosa dari Tuhan dan menandakan bahwa orang tersebut telah diselamatkan. Itu tentang berbicara pertobatan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana berbicara tentang persiapan. Yohanes di sini mengurai dengan baik, mengutip nubuatan Nabi Yesaya yang dibuktikan di masanya Yohanes dengan kedatangan Yesus Kristus. Dia berkata begini di ayat 4, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini dulu di masa orang Israel, dulu kan tidak seperti zaman sekarang. Jalanan itu sudah pada diaspal semua. Nah dulu itu ketika seorang raja datang mengunjungi sebuah daerah, maka jalan yang berkelok-kelok itu, jalan yang tidak rata itu diratakan dengan baik supaya raja itu bisa sampai ke daerah itu dan disambut dengan baik oleh penghuni daerah tersebut. Ini yang mau dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis di sini. Bagaimana kita menyambut kedatangan Sang Mesias, maka kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita, menyiapkan kehidupan kita supaya layak untuk didatangi oleh Sang Juru Selamat. Maka kita sudah layak di sini untuk menerima kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Persoalan sekarang adalah seringkali manusia ini di dalam identitas kekristenannya sekalipun seringkali memiliki hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang penuh dengan kecongkakan, baik kesombongan rohani maupun kesombongan jasmani. Tetapi ini yang mau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di sini, bahwa hati yang penuh dengan lembah kecurangan akan ditimbun supaya rata. Hati yang penuh dengan berliku-liku dosa akan diluruskan supaya lurus di hadapan Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan gunung kecongkakan dan bukit kesombongan akan diratakan supaya kedatangan Sang Juru Selamat tersebut layak diterima oleh si pemilik hati. Kita ini adalah bait Allah. Hati kita ini adalah dipenuhi oleh Roh Allah. Maka ketika kita ini merupakan bait Allah, kita harus bisa menguduskan, menyucikan diri kita supaya kita layak dikenal oleh Tuhan. Sikap dan perilaku yang harus kita persiapkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih,
Di dalam ayat 10 sampai berikutnya dikatakan bagaimana kita harus mengasihi sesama. Ada begitu banyak orang bertanya pada masa itu. Mereka bertanya kepada Yohanes di ayat 10 dengan mengatakan, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Apa jawaban Yohanes? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Mengasihi sesama. Sikap dan perilaku kita menyambut dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di dalam hidup kita secara rohani. Mari kita membuka diri untuk mengasihi sesama kita, untuk memberi diri dengan tulus, dengan ikhlas, di dalam bergaul, di dalam lingkungan sesama kita, supaya kita membuktikan bagaimana kasih Tuhan itu tercermin di dalam kasih kita terhadap sesama kita. Di sini juga para pemungut cukai bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Yohanes berkata, jangan menagih dari apa yang telah ditentukan bagimu. Para prajurit bertanya, lalu apa yang kami perbuat? Jangan merampas, jangan mengambil hak orang lain, jangan memeras hak orang lain. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Tentu ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Betapa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Orang yang tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan pernah bisa mensyukuri bagaimana besarnya karya Allah di dalam hidup. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kadang-kala kita melalui masa-masa sulit di sepanjang tahun ini, baik karena pandemi, dampak yang mengikutinya melalui ekonomi keluarga yang sangat sulit. Mari kita senantiasa bersyukur. Setidak-tidaknya Tuhan telah memampukan saudara untuk melewati masa sulit tersebut dengan baik. Dan maka dari itu senantiasa bersyukurlah kepadanya. Tentu juga di sisi lain kita yang sudah bekerja, baik yang kerja di pemerintahan, instansi lainnya, di bidang agama, kita diajar untuk tidak menggunakan kekuasaan, untuk tidak menggunakan jabatan, memeras dan merampas yang bukan hak kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang telah ditentukan bagimu. Mahasiswa beserta siswa yang sedang menempuh studi, cukupkan dirimu dengan apa yang telah diberikan oleh orang tuamu. Tuhan telah memakai orang tuamu untuk memberikan kebutuhan hidupmu. Jangan ketika melihat orang lain, dia memiliki sepeda motor, handphone iPhone, dia memiliki mobil yang mewah, lalu kita tiba-tiba datang meminta dan memohon kepada orang tua supaya diberikan hal yang sama. Apa yang sudah kita miliki Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita cukupkan dalam kehidupan kita. Lagu penyembahan yang pertama tadi, bagaimana kita menyambut Yesus. Mari kita meninggikan Dia, bukan sebaliknya meninggikan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari kita menaikkan pujian bagi Dia, bukan untuk meminta-minta pujian dan mencari nama kepada setiap orang. Dan mari kita mengakui kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berlaku rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Injil Lukas pasal 3 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Seperti ada tertulis dalam kitab perbuatan Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan